Kita sangat bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur sebab Dia baik, Dia memberikan kita sekali lagi nafas yang baru pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa kita hidup pada pagi hari ini semuanya itu karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama masing-masing mengambil satu teduh. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus yang sungguh baik dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan karena kasih setia dan anugerah-Mu yang begitu indah Engkau sediakan bagi kami. Kami bersyukur karena sepanjang kami beristirahat, Tuhan telah menjaga dan menutup bungkus kami. Sehingga pada pagi hari ini kami sekali lagi dapat menikmati persekutuan bersama melalui mezbah doa ini. Tuhan Yesus Kristus, suci dan kuduskan setiap kehidupan kami. Jika hari-hari yang telah lalu kami nikmati, kami telah melakukan pelanggaran di hadapan-Mu. Kami telah mengucapkan perkataan yang tidak membangun, yang tidak berkenan di mata-Mu. Kami telah menyimpan di dalam hati kami kebencian, dendam, dan yang tidak berkenan di mata-Mu. Tuhan ampuni kami dan suci dan kudus Tuhan, supaya kami terus layak untuk memanggil Engkau Bapa dan penyelamat hidup kami. Sepanjang mezbah doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita membuka di dalam Longoi nomor 20, rangkap 1 dan 2. Longoi nomor 20, rangkap 1 dan 2. Minang aku
dot matai anaknya nasan sara sirit kazudu sangka tu mangada dit omo sadaku mengindau oh buktikan oh benar, Tuhan itu adalah yang berkuasa di atas kehidupan kita dan di seluruh bumi ini. Sebab itu dia layak untuk menerima segala pujian daripada kita sebagai umatnya. Saudara dan saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama meneruskan mezbah doa ini dengan membacakan firman Tuhan ataupun merenungkan firman Tuhan yang dipetik dalam Injil Matius pasal 7. Sekali lagi dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Sekali lagi Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Saya bacakan firman Tuhan ini di dalam versi terjemahan baru. Begini firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya.
Saudara dan saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teks firman Tuhan yang kita sama-sama dengar pada pagi hari ini merupakan satu kesinambungan, merupakan kesinambungan daripada khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Dan teks firman Tuhan yang kita bacakan sebentar tadi ini merupakan satu kesimpulan daripada khotbah Tuhan Yesus yang ditujukan kepada muridnya. Nah, sekali lagi, bahagian yang kita coba bacakan sebentar tadi, yaitu dalam ayat Matius 7 ayat 24-27, ini merupakan kesinambungan daripada khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Dan di dalam teks ini juga ini merupakan satu kesimpulan ataupun penutup daripada khotbah Tuhan Yesus yang ditujukan kepada murid dan pendengar lain. Nah, dalam kesimpulan khotbah Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus memperingati kepada muridnya bahwa di dalam kehidupan setiap orang pastinya mereka akan menghadapi suatu keadaan ataupun badai yang boleh merosakkan rumah rohani. Nah, sekali lagi saya jelaskan bahwa di dalam kesimpulan ataupun penutup daripada khotbah Tuhan Yesus ini, ia memperingati kepada pendengar dan memperingati kepada pendengar bahwa di dalam kehidupan setiap orang, pastinya mereka akan menghadapi suatu badai ataupun cabaran yang boleh merosakkan rumah rohani mereka masing-masing. Nah, di dalam perikop ini, Tuhan Yesus memberitahu bahwa terdapat dua keadaan ataupun situasi yang membezakan kehidupan rohani seseorang, yaitu yang membezakan itu adalah yang dikatakan di dalam teks ini, ataupun perbezaan dua keadaan ataupun dua situasi kehidupan rohani seseorang adalah yang dikatakan di dalam teks ini adalah orang Kristen yang bijaksana dan orang Kristen yang bodoh. Nah, mengapa dikatakan seperti itu? Karena dipandang daripada sudut praktik. Dipandang ataupun dilihat daripada sudut praktik orang Kristen yang di perbezaan yang dinyatakan, yaitu orang Kristen yang bodoh dengan orang Kristen yang bijaksana. Nah, dari sudut praktik, orang Kristen yang bijaksana yang dijelaskan dalam teks ini, yang kita bacakan sebentar tadi adalah orang yang hidup. Orang yang bijaksana itu, ataupun orang Kristen yang bijaksana itu adalah orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam hidupnya. Orang yang mendengar, orang yang bijaksana itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam hidupnya. Oleh itu, orang yang bijaksana ini mereka tidak goyah ataupun rosak oleh badai yang datang. Karena mereka tetap mereka hidup di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Jadi saat mereka orang bijaksana hidup mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, mereka tetap berdiri teguh di dalam iman mereka. Manakala dari sudut praktik orang Kristen yang bodoh adalah orang yang hanya mendengar firman Tuhan, tetapi tidak hidup ataupun tidak melakukan firman Tuhan. Mereka hanya
mendengar saja. Dan ya mereka hanya mendengar tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan katakan. Jadi macam mendengar saja, macam yang mendengar musik begitu, mendengar bunyi-bunyi, tapi tidak tinggal, tidak menetap di dalam kehidupan mereka. Nah, sebab itu saat mereka tidak mendengar ataupun melakukan firman Tuhan, ketika ada badai yang datang, mereka mudah rusak karena tidak ada dasar yang teguh yang mencengkam hidup mereka. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini mengingatkan kita bahwa di dalam kehidupan kekristenan kita, terdapat dua pilihan. Dua pilihan kita mau jadi apa? Terdapat dua pilihan, yaitu yang pertama adalah menjadi orang Kristen yang bijaksana, yaitu yang hidup melakukan firman Tuhan, dan yang kedua adalah menjadi orang yang hanya menjadi pendengar saja tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Nah, kedua-dua pilihan ini memberikan suatu kesan, memberikan kesan di dalam kehidupan rohani kita, di dalam konteks kita hari ini. Kalau di dalam konteks ini, Tuhan Yesus memperingati para muridnya, yaitu kalau mereka tetap bertahan ataupun menjadi pelaku firman Tuhan, mereka akan apapun keadaan ataupun yang mereka alami, mereka tetap teguh. Tapi di dalam konteks kita pada hari ini, kalau kita membuat pilihan di antara dua yang saya sebutkan tadi, kedua-dua ini memberikan kesan di dalam kehidupan rohani kita. Nah, kalau kita memilih untuk menjadi orang Kristen yang bijaksana, saat kita hidup melakukan firman Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan, ataupun firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita, kehidupan rohani kita tentunya ataupun pastinya kuat. Karena Kristus yang menjadi dasar, yang mencengkam rohani kita, sehingga kita dapat berdiri teguh dan kita dapat menghadapi cabaran yang kita hadapi. Jadi kalau kita memilih yang pertama, yaitu menjadi Kristen yang benar, bijaksana, saat kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, kehidupan rohani kita akan kuat karena Kristus yang menjadi dasar dan mencengkam rohani kita, sehingga apapun cabaran yang kita hadapi, kita tetap berdiri teguh dan bertahan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tetapi jika kita memilih untuk menjadi Kristen yang bodoh, yang hanya mendengar saja firman Tuhan, setiap hari mendengar, setiap hari Minggu mendengar, kita hanya saat kita hidup hanya mendengar firman Tuhan dan tidak mempraktikkan ataupun melakukan firman Tuhan, kita akan mudah terombang-ambing. Kita akan mudah terombang-ambing dan mudah goyah. Mengapa? Karena firman Tuhan tidak bertumbuh, firman Tuhan tidak berakar, dan firman Tuhan tidak kita akan mudah goyah karena kita tidak bertumbuh, tidak berakar, dan berbuah dalam kehidupan kita. Jadi kita akan menjadi mudah goyah dan terombang-ambing.
bila kita menghadapi cabaran. Bila ada badai yang datang di dalam kehidupan kita. Jadi saudara dan saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Mari kita berpikir dan sama-sama mulai membuat pilihan. Apakah kita mau menjadi orang Kristen yang bijaksana yang Yesus katakan? Yaitu menjadi pelaku firman Tuhan, mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Ataupun kita hanya mau menjadi orang Kristen yang dia katakan itu Kristen, umpamanya Kristen orang yang bodoh, yaitu yang hanya mendengar saja tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Jadi pilihan ini ada di tangan kita masing-masing. Dan pastinya kita akan menerima buah daripada pilihan yang kita mau. Jadi sama saja di dalam situasi kita pada saat ini. Yaitu kita mengikuti mezbah doa hanya mungkin karena kewajiban ataupun ada satu kebutuhan yang menyebabkan kita untuk mengikuti mezbah doa. Kalau kita hanya untuk menjadikan ini sebagai satu program ataupun pengisian dalam kehidupan kita, itu menjadi sia-sia. Tetapi kalau kita menjadikan mezbah doa ini sebagai satu cara kita untuk bertumbuh di dalam rohani kita, untuk membentuk kerohanian kita akan menerima kesannya dan diteguhkan. Kita diteguhkan, kita mendapat kekuatan. Kita coba mengevaluasikan dalam hidup kita, apakah perbezaannya saat kita tidur, melakukan rutin seharian seperti lepas tidur, makan, lepas makan, tidur, lepas tidur, bangun, lepas bangun, kerja, begitu. Dan coba kita bandingkan apa yang kita rasa sepanjang kita mengikuti mezbah doa ini. Apakah perbezaannya, yaitu kita bangun dan kita berinteraksi dengan Tuhan, kita berdoa, kita mendengar firman Tuhan, dan baru kita bekerja ataupun melakukan. Kita boleh rasa apa perbezaan kita, yaitu saat kita hidup di dalam ada hubungan yang intim dengan Tuhan dan tidak ada. Jadi mari kita sama-sama sama dengan apa yang kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tidak hanya mau menjadi orang pendengar sahaja, tetapi kita mau melakukan apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Demikian di dalam konteks kita ini, kita mengikuti mezbah doa. Kita tidak mau ini menjadi sebagai satu pengisian kehidupan kita, macam rutin harian. Tetapi kita mau jadikan mezbah doa ini cara kita mempersembahkan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan segala beban kita kepada Tuhan. Dan mezbah doa ini juga adalah salah satu cara kita untuk mempersembahkan kehidupan kita, biar hari yang kita nikmati itu penuh dengan sukacita, damai daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi semoga kita berharap dan memohon pimpinan Roh Kudus supaya kita terus kuat, bukan hanya kita dapat bertahan sepanjang 1 bulan ini untuk mengikuti mezbah doa, tetapi kita berdoa supaya Tuhan meneguhkan kita, supaya mezbah doa ini tidak berhenti di tengah jalan saja, tetapi terus menerus sehingga ia menjadi suatu kehidupan kita yang menjadikan itu sebagai satu keperluan kehidupan kita macam yang lain juga. Jadi marilah kita sama-sama terus merenungkan firman Tuhan ini, evaluasikan dalam diri kita masing-masing, tanya, refleksikan dalam diri kita masing-masing, dan coba bandingkan terhadap pilihan ini. Jadi saudara dan saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah firman Tuhan yang kita dengar. Jadi sekarang kita meneruskan mezbah doa ini.
Mari kita sama-sama meneruskan mezbah doa dengan menyerahkan kepada Tuhan doa-doa ataupun keperluan yang kita mau libatkan Tuhan. Yang pertama, jangan kita henti-henti kita berdoa untuk pandemik. Walaupun sekarang ini mungkin ada yang memandang ringan, tidak takut sudah dengan ini COVID, tetapi mari kita sama-sama terus tidak berputus asa untuk berdoa supaya pandemik ini dapat dipulihkan oleh Tuhan Yesus menurut caranya tersendiri. Supaya pandemik ini sudah menjadi endemik, tetapi kita mau yang seperti biasa saja. Tapi itu adalah kerinduan kita, tapi biarlah terjadi sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, kita berdoa terus untuk kesehatan. Siapapun yang sedang sakit, baik sakit dari segi fisikal, rohani, mental, kita serahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, kita berdoa untuk ibu-ibu yang mengandung, secara khusus untuk Singmomoy. Bapak ini 1 hari bulan, jadi kalau jangkaan dokter, dia mau bersalin 3 hari bulan. Jadi minta sokongan doa daripada saudara dan saudari supaya dipermudahkan dan tidak ada kesan-kesan yang lain. Yang seperti karena COVID begitu. Jadi kita berdoa supaya semuanya berjalan dan lancar. Yang keempat, kita berdoa untuk ekonomi individu, keluarga, gereja, dan juga negara. Yang kelima, kita berdoa untuk iman percaya supaya terus jemaat kita terus percaya kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Yang keenam, kita berdoa untuk pelajar-pelajar, baik yang belajar di dalam bidang sekuler, ataupun orang pelajar-pelajar yang belajar secara di dalam teologi, supaya diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Dan kita terus sokong dalam doa untuk yang 3 pribadi yang akan melanjutkan pelajaran, supaya terus diberikan hikmat dan dipimpin oleh Tuhan. Di akhir doa ini kita berdoa untuk doa Bapa. Melafazkan doa Bapa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena kasih setia dan anugerah-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Sebentar tadi Tuhan, kami telah merenungkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat kebijaksanaan supaya apapun yang kami kongsikan sebentar tadi, kami tidak memahaminya secara manusia, tetapi biarlah Roh-Mu, Roh Kudus, yang terus memimpin kami untuk terus mengerti akan firman Tuhan ini. Dan kuatkanlah kami dan teguhkan kami Tuhan, supaya kami terus dapat mempraktikkan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Kami tidak mau menjadi orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Namun kami terus dibatasi oleh kehidupan ataupun keinginan dunia. Tolonglah kami ya Bapa, supaya keinginan dunia daging itu tidak terus menguasai kami, tetapi biarlah kami dapat melakukan keinginan Roh-Mu yang suci dalam hidup kami. Kami tidak dapat semuanya itu Tuhan, tapi kami memohon kepadamu, Roh-Mu, supaya terus menuntun kami, memimpin kami untuk menjadi orang Kristen yang bijaksana dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau datang kepadamu, kami mau berdoa dan terus berdoa secara khusus untuk pandemi. Walaupun pada ketika ini mungkin ramai orang ataupun ada di kalangan masyarakat kami, masyarakat di negara kami ini yang memandang remeh dan tidak takut lagi kepada COVID-19. Tuhan, kami memohon kepadamu supaya biarlah Engkau bekerja menurut caramu sendiri. Namun satu kerinduan kami ya Bapa, supaya pandemik ini cepat dipulihkan. Ini adalah kerinduan kami. Tapi kami tidak dapat melakukan itu. Oleh itu kami hanya berserah dan berseru supaya biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas apa yang sudah terjadi di dalam dunia ini. Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa untuk pemimpin negara kami, para barisan hadapan,
supaya mereka terus menjadi saluran berkat di dalam pemulihan pandemik yang melanda di seluruh dunia. Engkau memakai mereka sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu dalam hidup mereka, Tuhan. Engkau terus bekerja memberikan kekuatan kesehatan dalam tubuh jasmani mereka, supaya mereka terus dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan pimpinan Tuhan sendiri. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau datang di hadapan-Mu. Kami juga mau berdoa, Tuhan, secara khusus untuk orang-orang yang sakit. Tuhan, kami mau berdoa supaya Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan mereka yang sedang sakit dari segi fisikal. Apapun sakit yang mereka alami, baik mereka yang ada di rumah, yang ada di hospital, ataupun di mana sahaja mereka berada, kami memohon Engkau menjamah supaya mereka beroleh kesembuhan, dan lewat kesembuhan yang mereka terima, inilah yang akan terus menguatkan mereka untuk terus percaya kepada Tuhan, di mana bahwa Tuhanlah yang dokter utama yang dapat menyembuhkan atas segala sesuatu, sehingga orang-orang yang mendengar kesaksian mereka itu akan dibangun, dipulihkan, dan dikuatkan meneruskan kehidupan. Bagi mereka yang tidak sehat dari segi mental, emosi, kami memohon kepadamu, Tuhan, Engkau mengenal siapa mereka. Kami memohon kepadamu supaya Engkau yang menyentuh hati mereka, menjamah, memberikan kedamaian, ketenangan ketika mereka mengalami kesulitan hidup, supaya mereka terus dapat menjalani kehidupan secara normal. Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka yang mengalami sakit dari segi kerohanian. Biarlah Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan, supaya damai sukacita daripada Tuhan yang terus melimpah dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, kami mau berdoa secara khusus untuk ekonomi. Impak daripada pandemik ini, Tuhan, ramai di kalangan umat-Mu. Engkau mengenal mereka yang telah menerima kesan daripada kesan ekonomi. Engkau, Tuhan, yang bekerja menurut cara-Mu sendiri, supaya setiap pribadi yang mengalami masalah dari segi ekonomi itu dicukupkan, sehingga tidak kelaparan, tetapi berkat Tuhan yang terus melimpah dan mengalir dalam kehidupan masing-masing. Tuhan Yesus, kami mau berdoa secara khusus untuk iman percaya anggota jemaat. Tuhan, kami mau berdoa, biarlah Engkau terus meneguhkan. Biarlah Engkau, Tuhan, yang terus memberikan hikmat kepada jemaat, agar mereka terus bertumbuh. Lewat dengan pandemik ini tidak melemahkan iman percaya mereka. Mereka tidak hilang pengharapan, tetapi justru di dalam pandemik inilah mengajar setiap kami untuk mendekatkan diri kepadamu, hidup di dalam Tuhan, dan juga terus percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, yang kami muliakan, agungkan itu adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa untuk ibu-ibu yang sedang mengandung. Secara khusus untuk adik kami, Rosa Erin, Amy, Rina, dan juga beberapa pribadi lain, Gisela. Kami mau serahkan satu persatu mereka di tangan-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau yang terus menjaga mereka sepanjang mereka hamil, supaya bayi yang ada di dalam kandungan tetap sehat. Supaya ketika mereka mau bersalin, tidak ada apa-apa yang terjadi, yang negatif yang terjadi, tetapi justru bayi ini lahir dalam keadaan yang sehat, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Biarlah dokter yang merawat itu, mereka diberikan hikmat untuk membantu di dalam proses persalinan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk pelajar-pelajar, baik mereka yang belajar di dalam bidang teologi ataupun di dalam bidang sekuler. Kami mau menyerahkan mereka di tangan-Mu, Tuhan.
Biar Engkau yang terus memberikan mereka hikmat kebijaksanaan di dalam pembelajaran. Supaya mereka tidak membuang masa ataupun melakukan yang sia-sia. Tetapi mereka fokus kepada pembelajaran karena mereka mau mengejar impian mereka. Dan biarlah impian yang mereka impikan itu tercapai sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu sendiri. Tuhan, kami mau berdoa untuk 3 pribadi yang sudah dipilih ataupun diberikan tawaran untuk meneruskan pembelajaran dalam bidang medikal. Tuhan, kami hanya mampu menyokong mereka di dalam doa. Tetapi biarlah Tuhan yang bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menyediakan yang terbaik bagi mereka. Tapi kami terus berdoa dan menyokong mereka di dalam doa. Supaya apapun pergumulan yang mereka hadapi pada ketika ini, khususnya di dalam hal penyesuaian diri dan juga dalam ekonomi ataupun dana, kami memohon kepadamu supaya mereka dapat menyesuaikan diri ketika mereka berada di tempat yang asing bagi mereka. Kami mau berdoa, menyokong mereka dalam doa supaya dimanapun mereka berada, mereka terus bersandar kepadamu. Mereka terus berserah kepadamu. Supaya apapun cabaran yang mereka alami ketika mereka berada di tempat tersebut, damai sejahtera Tuhan, sukacita tetap ada bagi mereka. Tuhan Yesus, masih banyak perkara yang belum kami sebut. Tapi kami percaya bahwa Engkau mendengar, bahwa Engkau mengetahui dan memberi kepada kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu sendiri. Apa yang kami suruhkan sebentar tadi Tuhan, kami mau menyerahkan di tangan-Mu. Tetapi Tuhan, biarlah bukan kehendak kami yang terjadi atas apa yang kami sudah ungkapkan sebentar tadi. Tetapi biarlah kehendak-Mu sendiri yang terjadi atas kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa seperti apa yang Kau sudah ajar kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini saja kita punya mezbah doa dan kita terus mengikuti mezbah doa pada hari esok. Kalau ada bahan doa, boleh kongsikan antar dengan saya supaya kita terus berdoa bersama-sama untuk apa yang kita gumuli. Tuhan memberkati, kiranya Tuhan terus menutup bungkus dan memimpin bagi yang bekerja dan bagi yang belajar dan sebagainya. Tuhan memberkati semua.